Oke, baik. Tolong diperhatikan ya. Di lanjutan materi doktrin kristologi, yaitu Kristus dalam nubuatan perjanjian lama. Jadi untuk memahami siapa Kristus, itu tentu memahaminya secara utuh ya, mulai dari keberadaan sebelum inkarnasi, kemudian dalam perjanjian lama, dia juga ya kita harus melihat juga nubuatan-nubuatan tentang Kristus, karena nubuatan itu juga berkaitan dengan sifat keilahiannya dan juga sekaligus nubuatan tentang inkarnasinya ya, inkarnasinya. Jadi beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Oke, mohon diperhatikan. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab yang Melaiki perjanjian lama itu penuh dengan pengharapan akan datangnya Mesias Israel. Jadi kalau mau belajar tentang pribadi Yesus, baik sebagai manusia, inkarnasi sebagai manusia, ataupun sebagai Mesias, itu akan kita temukan penjelasannya, pemaparannya melalui para nabi ya. Melalui Nabi Yesaya terutama ya, dan juga Nabi Mika, ada beberapa nabi yang lain. Nah, kita perhatikan dari peristiwa inkarnasi dari Yesus itu telah dinubuatkan ya dalam perjanjian lama. Nah, ini bisa nanti kita lihat ya beberapa sisi pentingnya ya melihat dari perjanjian lama. Misalnya melalui silsilah ya, melalui silsilah. Nah, jadi ini penting. Mengapa? Karena lewat silsilah kita bisa memahami garis keturunan perjanjian ataupun ya nubuatan tentang juru selamat, mengenai juru selamat dalam perjanjian lama baru. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya, penting diperhatikan. Oke, ini yang tidak banyak dipahami oleh agama lain, sehingga Yesus hanya dipandang sebagai manusia biasa karena tidak mampu melihat, tidak punya karunia mengerti, memahami ya Yesus sebelum berinkarnasi, jauh sebelum berinkarnasi sudah dinubuatkan oleh para nabi ya, para nabi. Oke. Mulai kita perhatikan bahwa Yesus juga disebut sebagai anak Adam. Anak Adam. Ya, anak Adam. Nanti lihat silsilah di Matius ya, di Matius 1. Ya, anak Adam. Mengapa Yesus disebut sebagai anak Adam? Bukankah anak Adam hanya Kain dan Habel? Dan Habel sudah mati dan ada anak-anak perempuan yang lainnya? Nah, ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini janji ya, janji keturunan. Ya, keturunan dari seorang perempuan pertama namanya Hawa. Ini sangat terkenal di Kejadian 3 ayat 15. Jadi mulai dari sini ada perjanjian. Halo, minta tolong di mute, kita nggak perlu dengar yang begitu. Ya, selama saya presentasi, dimohon dengan sangat supaya di mute ya. Yang baru masuk langsung di mute. Oke. Minta tolong satu orang baca, Franky atau siapa, Penny atau siapa yang langsung bisa baca Kejadian 3. Kejadian pasal 3 ayat 15, beginilah firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ayat ini mesti diperhatikan baik-baik ya. Ini adalah janji ya, janji Tuhan bagi manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu janji ya penyelamatan. Ya, penyelamatan yang akan dilakukan ke depan, yaitu dari keturunan ya Hawa, keturunan Hawa. Ya, ini disebut di situ dengan
Coba ulang lagi baca pelan, ada kata meremukkan kepala. Coba perhatikan. Baca lagi pelan supaya paham. Kejadian pasal Ya Pak. Kejadian pasal 3 ayat 15, beginilah firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, perhatikan di situ. Keturunanmu, keturunan siapa itu? Keturunan perempuan akan meremukkan apa? Kepalamu. Kepalamu. Lalu ada lagi dikatakan apa? Akan meremukkan tumitnya. Meremukkan tumitnya. Nah, kalau kita perhatikan ini tidak perbuatan berhubungan dengan Kain, dengan Habil, dengan siapapun. Ini ada berhubungan dengan keturunan dari perempuan namanya Hawa akan lahir ya seorang raja di atas segala raja, akan lahir seorang Mesias. Ya, seorang Mesias. Nah, inilah yang disebut dengan kabar baik atau proto-evangelium yang akan membebaskan manusia dari dosa. Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Akan menyelamatkan manusia dari akibat dosa, yaitu kebinasaan. Ya, jadi jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi ini adalah nubuatan tentang Kristus. Apa yang terkandung di dalamnya, gagasan yang terkandung di dalamnya itu adalah proto-evangelium. Ini menjelaskan tentang apa? Kelahiran seorang, ya, seseorang dari keturunan Adam dan Hawa. Nah, untuk memahami ini kita harus melihat nanti ke kitab-kitab yang lainnya. Jadi ini ada suatu nubuatan-nubuatan juga para nabi ya untuk meneruskan. Jadi meneruskan program rencana penyelamatan yang direncanakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yaitu keturunan dari seorang perempuan. Ya, oke, ini. Kemudian kita perhatikan disebut juga dalam silsilah Matius bahwa Yesus adalah juga anak Abraham. Apa maknanya? Ya, yang kita tahu anak Abraham adalah Ishak, anak perjanjian. Kalau Ismail bukan anak perjanjian. Nah, mengapa dikatakan Yesus anak Abraham? Nah, ini Kejadian 12 ayat 2. Ini adalah Allah menjanjikan Abraham, aku akan membuat namamu besar. Minta tolong baca Kejadian 12 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, perhatikan di situ ada pernyataan mengatakan oleh Tuhan, aku akan membuat namamu besar. Jadi nama besar. Jadi sekalipun Abraham sudah tidak ada di tengah-tengah dunia ini adalah nenek moyangnya bangsa Israel. Dan ingat Abraham ini adalah bapak orang beriman. Abraham pada saat dia ada belum ada namanya agama tetapi ada orang yang beriman. Makanya sangat keliru sekali kalau ada agama lain mengatakan dia adalah agama Muslim. Agama Muslim baru ada abad ke-7. Nah ini jauh sebelum abad ke-7 Masehi Abraham sudah ada, belum ada agama pada saat itu. Ya, nah ini janji tentang apa? Ini pernyataan mengusulkan Mesias akan datang dari keturunan Abraham. Jadi untuk melanjutkan tadi janji, ya janjinya kepada Adam dan Hawa dilanjutkan lagi oleh Tuhan yaitu melalui Abraham, ya Abraham. Makanya kalau Matius menuliskan silsilah itu luar biasa. Berarti dia cukup memahami, bukan hanya cukup memahami, sangat memahami nubuatan-nubuatan tentang Kristus dalam perjanjian lama. Kemudian ada lagi dikatakan di Injil Matius itu, Injil pasal yang pertama ya, itu dikatakan Yesus adalah anak Daud, ya anak Daud. Nah, anak Daud yang kita tahu secara biologis ataupun secara fisik anak Daud siapa? Ada siapa? Ada Salomo. Ada Absalom. Ada lagi. Ada beberapa anak lainnya kan? Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Dari keturunannya anak Daud ini, ya,
Yang nanti kita lihat keturunan Yesus, ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Itu ya, nanti ya. Nah, dari mana kerajaan mana Yesus akan lahir? Ya, adalah kerajaan Yehuda karena Yahudi. Nah, jadi Yesus itu secara lahir ya, dia lahir dari Karnas, dia adalah Kristus adalah orang Yahudi, ya. Oke. Nah, kita perhatikan di 2 Samuel 7:16, nanti silakan dibaca 2 Samuel 7:12 sampai 16. Mesias akan berasal dari keturunan Daud, ya. Nah, baca khususnya ayat 16 saja, ayat 16. Coba ayat 16, silakan baca. 2 Samuel 7 ayat 16, firman Tuhan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Nah, perhatikan di situ ada janji ya, dikatakan Tuhan mengindikasi keturunannya siapa? Dikatakan itu keturunan siapa? Mesias. Lalu dikatakan memiliki kerajaan kekal. Masih ada enggak secara pemerintahan pemerintahan Raja Daud sekarang? Tidak ada kan? Ya, kerajaan Salomo pun tidak ada. Lalu apa dimaksud dengan kerajaan yang kekal di sini? Yaitu rumah Bapa di surga. Nah, untuk itulah Yesus datang. Dikatakan ketika dia naik ke surga, saya akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, ya kan? Di mana aku berada, di situ engkau berada, yaitu surga. Ya. Nah, itu kerajaan yang kekal. Nah, sudah dinubuatkan melalui ke Daud, ya. Dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias. Bahkan ada dikatakan ia akan memerintah, ya, atas bangsa, kerajaan memerintah, bahkan pemerintahannya itu dikatakan selama-lamanya. Ya, pemerintahannya selama-lamanya. Nah, pemerintahan kalau secara pemerintahan Daud pada masa itu sudah berakhir. Nah, berarti ini adalah nubuatan berhubungan dengan Kristus, pemerintahan untuk selama-lamanya, ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Itu tadi melalui silsilah. Tidak semuanya ya. Ada silsilah yang lain. Nanti saya akan buat suatu soal ujian itu. Ada beberapa orang tadinya orang kafir, penyembah berhala. Ya, misalnya ada Batseba, ada Rut, ya, ada Rut di silsilah itu. Mengapa dalam silsilah itu dimasukkan dua nama itu? Padahal adalah ya bukan latar belakang Israel, bukan orang Israel. Rut itu bukan orang Israel, itu berasal dari daerah yang lain, yaitu sebagai penyembah berhala. Oke, nah perlu dipahami secara teologis, tapi saya tidak jelaskan di sini. Oke, masih ada silsilah yang lain. Nah sekarang kita perhatikan selain melalui silsilah, melalui kelahiran, ya melalui kelahiran. Caranya bagaimana? Nah ini, jadi ingat ya, ayat Alkitabnya mulai Kejadian 3:15. Keturunan Hawa, kemudian dikatakan kepada Abraham, keturunan Abraham, namanya akan besar menjadi masyhur, kemudian lanjut lagi kepada Daud, ya Daud, Mesias, ya kerajaannya, tahtanya, ya kerajaan yang kekal. Nah sekarang diperjelas lagi oleh Nabi Yesaya, Yesaya 7 ayat 14. Minta tolong satu orang baca, Yesaya 7:14. Ayo. Sebab itu Tuhan sendirilah. Yesaya 7 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mik Bapak belum terbuka, Pak. Terima kasih. Nah, dari Yesaya 7:14, kalau kita perhatikan, ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus yang lahir dari seorang perempuan. Nah, seorang perempuan muda, maka disebut sebagai seorang anak darah, ya, yang akan melahirkan seorang laki-laki yang disebut nanti Immanuel, ya, yang berarti Allah beserta kita. Nah, coba kita perhatikan. Ada di sana dikatakan istilah apa? Istilah anak darah.
anak darah. Nah, ini penting. Anak darah itu dalam bahasa Ibrani adalah alma, ya, alma. Nah, alma, anak darah, gadis, ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada dua nama maksudnya panggilan kepada anak gadis, ada anak-anak disebut dengan alma, ada disebut dengan betulah, ya, betulah, alma dan betulah, ya. Nah, apa perbedaannya? Sama-sama anak gadis, ya, anak gadis. Nah, kalau alma bukan alma dulu, ini betulah, kata betulah itu betulah adalah anak gadis secara umum, ya, secara umum. Artinya, ya, bisa saja dia adalah yang sudah tidak suci atau sudah tidak perawan, tapi masih gadis karena belum punya anak, begitu ya, dan punya anak. Oke, itu bedanya dengan alma. Kalau alma ini adalah disebut sebagai perempuan yang belum bersuami, ya, atau belum kehilangan kesuciannya, belum kehilangan keperawanannya, maka disebut alma. Maka wanita-wanita yang bergabung di grup di Kristologi ini yang belum menikah, kalau engkau masih suci, maka engkau disebut sebagai alma, ya, ya, alma, ya. Tapi kalau tidak, berarti kau disebut betulah, ya. Kalianlah yang tahu, ya, ya. Kalian yang tahu itu. Kalian masih alma atau masih betulah, kan gitu ya. Kalian yang tahu, ya. Baik, jadi kita perhatikan di sini ayat ini memiliki penggenapan dalam Matius 1:23. Nah, istilah alma itu diterjemahkan dengan partenos. Partenos dengan sebutan anak darah. Jadi anak darah itu gadis yang disebut dengan alma yang masih suci, masih perawan, belum menikah, belum pernah bersuami, belum pernah berhubungan suami istri, belum pernah, ya, ya, belum pernah. Nah, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta itu adalah partenos, anak darah. Nah, lalu kita perhatikan siapa yang dimaksudkan dengan anak darah itu. Nanti kita lihat di Matius, ya, kitab Matius 1:23 dan juga beberapa ayat yang lain. Ini adalah menunjuk kepada siapa? Maria, ya, Maria, ya, Maria yang mengandung Yesus dan melahirkan Yesus, membesarkan Yesus. Oke, sekarang tempatnya di mana? Itu ya, tempatnya inkarnasi, tempat Yesus lahir. Mika 5 ayat 1, silakan baca. Mika 5 ayat 1. Halo, masih adakah orang di sana? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, ayat ini sudah pernah saya jelaskan, ada berhubungan dengan dua hal, ya, berkaitan dengan dua hal. Pertama, keberadaan Kristus, ya, sebelum inkarnasi atau eksistensinya sebelum inkarnasi, yaitu Yesus sudah ada sejak purbakala. Masih ingat istilah apa yang digunakan sejak purbakala, sejak dahulu kala? Olam. Olam, Pak. Olam, Pak. Artinya kekal. Kekal. Ya. Dan yang kedua adalah tempat di mana Yesus akan lahir, di mana Yesus mulai berinkarnasi, yaitu kota Bethlehem. Ya, Bethlehem. Ini Mika hebat luar biasa ini, ya. Nabi yang dipilih Tuhan untuk menubuatkan tentang kelahiran Yesus, keberadaannya, tempatnya, misinya, yang dikatakan menjadi raja bagi bangsa Israel. Ya, karena memang pada saat itu bangsa Israel setelah masa raja-raja minta, ya, untuk ada raja memimpin bangsa itu. Datang Yesus sebagai raja, tapi mereka yang memahami Yesus itu sebagai raja dalam pengertian yang secara pemerintahan, secara fisik atau birokrasi ataupun pemerintahan, ya, dunia. Yesus datang bukan untuk itu. Ya, silakan baca Matius 2 ayat 6. Matius 2 ayat 6.
Matius 2 ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Mika, Nabi Mika, itu sinkron juga dengan apa yang dikatakan oleh Matius, Rasul Matius, ya. Jadi tepat sekali, ya, tempatnya, misinya, ya, di mana Yesus akan lahir. Nah, itu luar biasa karena memahami kitab-kitab nabi-nabi yang ditulis oleh bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel. Nah, itu masalah mengenai nubuatan. Jadi nubuatan. Jadi masih banyak ayat nubuatan yang lain. Nubuatan tentang penderitaannya nanti kita lihat, ya. Ya, jadi bukan saja nubuatan kelahiran, jadi itu. Jadi ingat, ya, nubuatan Yesus itu belajar nubuatan mulai dari silsilahnya. Baru kelahirannya, ya, kelahirannya. Nah, itu di Alkitab sangat jelas, ya. Jadi Yesus itu tidak datang dadakan gitu, ya. Nah, jadi itu. Yesus datang itu sebelum datang di dunia ini sudah dinubuatkan, ya. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus datang, ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan sifat keilahian Kristus, ya, sifat keilahian Kristus. Nah, jadi ini tambahan, ya, tambahan dari sifat keilahian Kristus. Tadi namanya keilahian itu berarti sifat kealahan ataupun sifat yang hanya dimiliki pribadi dari Allah atau yang hanya dimiliki oleh Tuhan, ya, tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya. Nah, ada enggak itu pada Yesus? Gitu, ya. Karena sekali lagi masih banyak sampai saat ini meragukan Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena tidak ada pernyataan langsung dari Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada, ya. Coba dicari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada. Ya, pernyataan langsung. Ya. Ya, tetapi sekalipun demikian kita bisa memahami bahwa Yesus Tuhan melalui apa? Ya, sifat-sifat yang dimiliki, yaitu sifat-sifat keilahiannya. Ya, sifat-sifat keilahian yang dimiliki yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Di antaranya, ya, di antaranya adalah, ya, dia disebut sebagai gembala yang baik. Nah, gembala yang baik. Mengapa dikatakan gembala yang baik? Karena pada saat itu istilah gembala itu sangat tren, terkenal, dan menjadi suatu kebiasaan yang didengar di bangsa Israel. Ya, yaitu coba kita lihat apa sih tugas tanggung jawab dari seorang gembala. Mazmur 23 ayat 1. Silakan. Tari baca, tari lagi siapa? Wati baca. Ya, Wati. Gantian. Mazmur 23 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala. Ya, gembala. Tuhan adalah gembala. Apa yang kalian tahu tugas dari seorang gembala? Menuntun domba. Jalan yang benar. Ya, membimbing. Memberi makan, memberi minum. Ya. Ya, jadi Tuhan adalah gembalaku, ya. Ya, gembala nanti kita lihat lagi di kitab Yohanes. Coba kita lihat Yohanes 10:11. Itu kan tadi dikatakan adalah Tuhan. Tuhan itu kalau diterjemahkan Septuaginta Perjanjian Baru itu menunjuk kepada Kristus, ya. Krios, Adonai. Ya, Adonai. Ya, diterjemahkan Krios dan bahasa Inggrisnya Lord. Jadi bukan Theos, menunjuk kepada Yesus. Coba baca lu di Yohanes 10:11. Ini sesuai dengan 10 ayat yang 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Shalom, Pak. Masih di mute, Pak.
Ya. Jadi di Yohanes 10:11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik. Di situ nanti saudara katakan ada perbandingan gembala yang jahat dengan gembala yang baik. Tapi Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Kata baik di situ adalah kata yang terbaik dalam standar ukurannya Tuhan, bukan standar ukuran manusia. Ya, itu baik dalam standarnya Tuhan. Oke. Yohanes 10:11 sudah dibaca tadi. Ya, selanjutnya mari kita perhatikan juga sifat keilahiannya itu selain gembala yang baik, juga hakim yang adil. Silakan baca Matius 25. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya disebut sebagai anak manusia yang akan mengumpulkan di hadapannya dan misalkan mereka dari seorang kepada seorang yang lain. Ya, dikatakan domba dan kambing. Nah, ini adalah satu tipologi ataupun figuratif ya, menunjukkan kepada orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya. Nah, jadi domba-domba itu gambaran dari orang-orang yang percaya, ya, dan yang kambing itu menggambaran orang-orang yang tidak percaya. Mengapa dikumpulkan, lalu dipisahkan? Ya, dikumpulkan lalu dipisahkan. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Diadili. Ya, diadili. Nah, kalau kita perhatikan, nah Kristus nanti datang itu akan mengadili semua manusia. Nanti kalau belajar di eskatologi itu disebut sebagai Yesus sebagai pengadilan tertinggi atau akan mengadili, disebut dengan bema. Ya, bema. Ya, bema itu adalah pengadilan yang tertinggi yang dimana mengadili akan semua manusia, baik orang percaya dan tidak percaya akan diadili. Tapi orang yang percaya diadili bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka, tidak. Ya, tidak, ya. Tapi untuk apa? Ya, meminta pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan, kita lakukan selama kita ada di bumi ini. Ya. Nah, itu berkaitan dengan pemberian 5 mahkota. Nanti di eskatologi akan dibahas ya. Itu bukan bagian saya. Kemudian kalau bagi orang yang tidak percaya disebut sebagai kambing-kambing tadi itu untuk penetapan ya hukuman yang kekal, yaitu kebinasaan. Sekarang ini masih ada di tempat yang sementara. Ya, sifat yang sementara. Tapi akan masuk nanti mereka akan mengalami kematian yang kekal. Ya. Itulah pengadilan. Siapa yang bisa mengadili dengan seadil-adilnya? Tidak ada yang lain di dunia ini, ciptaan, siapapun itu. Ya, pengadilan dunia dimanapun tidak pernah memberikan keadilan yang seadil dan sejujurnya dan sebenarnya, tidak ada ya. Ya, makanya kadang-kala pengadilan dunia itu siapa yang punya duit banyak bisa, kalau dia salah bisa jadi benar, yang benar jadi salah. Itu. Tapi kalau nanti kagetlah orang, ya kaget akan menerima pengadilan, tahta pengadilan Kristus. Jadi terkenalnya itu bema itu tahta pengadilan Kristus, di mana Kristus akan mengadili semua orang. Di agama lain pun ada itu, ya. Ya, di agama lain bahwa Yesus akan datang menjadi hakim yang adil. Ya, nabi yang besar itu juga tahu itu. Oh, Yesus akan datang menjadi, Isa Al-Masih akan datang dengan menjadi hakim yang adil. Oke. Ya, coba lanjutkan lagi dibaca di Yohanes 5 ayat 27 29. Yohanes 5 27 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan, dan Ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar
dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, luar biasa. Baca baik-baik ya, dikatakan ya di 27. Ia adalah Yesus ya, yang diberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, ya, mengadili, menghakimi, ya, yang menghakimi karena ia adalah anak manusia. Siapa yang akan dihakimi? Kita perhatikan di sini. Ya, dikatakan sebab saatnya akan tiba. Ini belum terjadi. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Ya, mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup yang kekal. Jadi berbuat baik di sini maksudnya orang yang sudah percaya dan hidup seturut dan kehendak Tuhan. Ya, akan dibangkitkan dan diberikan kehidupan kekal. Sama-sama dibangkitkan dengan orang yang tidak percaya, orang jahat, ya, orang yang mati di dalam Kristus dan yang mati di luar Kristus. Ya, orang yang beriman kepada Kristus dan orang yang tidak beriman kepada Kristus sama-sama dibangkitkan, tetapi dengan maksud atau tujuan yang berbeda. Kalau orang yang percaya kepada Kristus, yaitu dibangkitkan untuk diberikan hidup kekal. Sekarang kita belum ada di tempat yang hidup kekal, belum ada di area hidup kekal, tapi sudah diberikan kepastian, ya, sudah diberikan kepastian dan jaminan oleh Tuhan. Nah, sementara mereka yang telah berbuat jahat, ini orang yang tidak percaya kepada Kristus, dikatakan mereka akan dibangkitkan lalu dihukum sesuai dengan apa itu di kitab Wahyu. Coba baca dulu kitab Wahyu pasal yang ke-21:8. Wahyu 21:8, satu orang baca. Demikian. Ya. Silakan. Yang siapa tadi? Septi ya? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, itulah nanti yang akan diterima mereka yang sudah mati dibangkitkan untuk dihukum. Yaitu mereka akan dihukum, dikatakan di situ adalah di lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Itulah mereka akan mengalami kematian yang kedua. Jadi mati secara fisik dari dunia ini, nanti akan dibangkitkan setelah itu dihukum untuk mengalami kematian yang kedua. Jangan sampai kalian masuk ke dalam kematian yang kedua, pastikan itu. Ya, percuma belajar kristologi hari ini kalau saudara masuk kepada kematian yang kedua, ya. Ya, ngeri, yang ngeri itu, ya. Itu ya kalau didefinisikan api neraka itu tidak bisa didefinisikan dengan bandingan api yang ada di dunia ini. Kalian pernah melihat pabrik besi? Pernah lihat pabrik besi? Pernah? Membakar besi itu? Belum pernah ya? Ya, saya pernah melihatnya itu. Bagaimana besi-besi yang kecil dan besar dibakar bisa hancur. Ya, bayangkan kalau besi itu ya dibakar bisa hancur. Coba taruh tangan kita. Hancur nggak? Hancur. Besi aja hitungan menit atau hitungan menit, apalagi tangan, tubuh. Wah, ya. Jadi ada hamba Tuhan yang mendefinisikan api neraka itu melebihi dari itu. Nah, panasnya melebihi dari itu, tapi disiksa luar biasa. Nah, itu menunjukkan keadilan Tuhan karena Tuhan sudah berikan kesempatan untuk bertobat. Ya, syukurlah Boston engkau sudah bertobat, ya kan? Nah, kalau enggak kau bergabung dengan artis-artis yang lain yang belum bertobat itu, kan gitu ya. Nah, ada di sana yang penyangkal-penyangkal Yesus, ya kan itu ya. Oke, baik. Kemudian yang lain, sifat-sifat kesetaraan yang dimiliki oleh Yesus ya ada pada Yesus. Kemudian kita perhatikan kemuliaan yang setara. Coba kita lihat Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Ya, silakan. Saya orang baca. Yesaya 42 ayat yang ke-8.
Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Oke, kita perhatikan di sini. Aku ini Tuhan. Yahweh. Ya, Yahweh. Ya, atau Yehova. Itulah namaku. Ya, dalam hal keilahian, Kristus yang ilahi dikatakan memiliki kemuliaan. Kemuliaannya itu tidak akan berikan kepada siapapun. Ya, tidak akan diberikan kepada siapapun. Kemuliaan itu hanya miliknya yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, kemuliaan manusia dengan kemuliaan Kristus itu berbeda. Kalau kemuliaan Kristus itu memang dia sudah mulia dari sejak dalam kekekalan, ya. Tapi kalau kemuliaan manusia, kita akan menerima nanti kemuliaan, kita akan menerima kemuliaan. Maka dikatakan ada janji bahwa oleh Paulus dikatakan dalam kitab Korintus, ya, bahwa penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang akan kamu terima. Kita akan menerima kemuliaan. Berarti sumber kemuliaan kita karena kita terima dari sumbernya itu adalah Allah sendiri. Tapi kalau kemuliaan Yesus itu sudah ada pada dirinya di dalam kekekalan yang menunjukkan kesetaraan dengan Tuhan. Ya, maka Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Silakan baca. Halo. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi jelas di sini. Dikatakan Bapa pribadi yang pertama, ya, permuliakanlah aku adalah Yesus. Ya, padamu sendiri dengan kemuliaan. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan ya. Kemuliaan Kristus itu ada sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada. Ya. Tapi perhatikan, ada ajaran yang viral sekarang ini, ya, dari seorang pengkhotbah besar, bahkan pernah jadi rektor di STT, kan itu ya, mengatakan kemuliaan Kristus itu dari Bapa. Dari Bapa. Ya. Ditulis juga dalam buku itu, ya, bukunya ada pada saya, ya. Ya, dikatakan bahwa kemuliaan Kristus itu bukan bersumber dari dirinya sendiri, tapi itu bersumber dari Bapa. Nah, kalau Bapa mau mengambil itu dari Kristus, bisa saja diambil sehingga Yesus kosong dengan kemuliaan, tidak punya kemuliaan. Tapi maka kita bisa mematahkan argumen itu, perkataan itu dengan ayat ini. Coba perhatikan, sekali lagi, tolong ini pemahaman teologi yang sangat dalam ini. Supaya kalian jangan ikut-ikutin orang seperti itu. Ya, baca sekali lagi pelan-pelan. Baca, ini saya tegas dengan seperti ini. Ya, kadang-kadang orang ngikut dia lebih percaya, Pak Adolf aja jemaatnya sedikit. Ya, enggak terkenal. Dia jemaatnya banyak, terkenal, uangnya banyak. Maka diikutin itu orang itu. Ya kan? Ya, kalian sudah tahu maksud saya begitu, ya. Saya udah kena putar-putar videonya. Ayo, silakan baca lagi pelan-pelan, supaya kalian mengerti. Yohanes 17:5 gantian, baca lagi. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan ya, kata kemuliaan yang kumiliki. Siapa yang maksudnya kumiliki itu siapa itu? Yesus. Yesus. Kapan ada kemuliaannya? Sebelum dunia ada. Berarti sudah ada padanya di dalam kekekalan. Ya, jadi bukan bersumber pemberian. Bukan perpindahan. Dari Bapa pindah kepada Yesus atau dari Bapa diberikan kepada Yesus. Tidak, ya. Nah, inilah menunjukkan kesetaraan dua pribadi itu, yaitu Bapa dan Anak, yaitu Yesus. Jelas atau jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita lanjut kesetaraan. Jelas, Pak. Hanya lagu yang saya ciptakan itu, Yesus Tuhan setara dengan Bapa.
Di mana kesetaraannya? Ya, salah satu adalah kemuliaannya. Nanti kita lihat lagi ada yang lain ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, dikatakan kesetaraan itu sebagai mempelai laki-laki. Nanti dibaca ini ya. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan disebut sebagai Yesus itu adalah yang awal dan akhir. Nah, kalau ini dibaca saja ya. Ya dibaca saja Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8 dan satu orang baca Wahyu 1:17. Ayo. Silakan. Yesaya. Halo. Halo. Yesaya, ada Yesaya di sana, baca dulu. Yesaya 8 beginilah firman Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Terus. Yesaya 42 ayat yang ke-8 beginilah firman Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan membiarkan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Oke, coba kita perhatikan di sini. Lanjutkan dengan ya, Wahyu 1:17. Wahyu 1:17. Kita lihat perbandingan dua ayat ini. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, tadi perhatikan, aku dikatakan di sana, jangan takut, aku adalah, aku ini menuju kepada Kristus, aku adalah yang awal dan yang akhir. Awal dan akhir. Nah, ini bukan menunjukkan Yesus itu ada awalnya, lalu ada akhirnya, tapi ini sesuai dengan sebutan dia sudah ada dalam sebelum segala sesuatu ada, dan dia akan ada untuk selama-lamanya, dan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, ya gitu ya. Dan dialah yang memberi kehidupan dan kehidupan yang kekal. Oke, nah ini, makanya disebut sebagai Alfa dan Omega, ya. Yesus disebut sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, ya. Lalu disebut juga sebagai terang, nanti dibaca ayat ini. Kemudian juga disepakatakan Yesus itu berada dalam kekekalan. Ini kita sudah baca ayat ini ya, Keluaran 3 ayat 14. Disebut dengan aku adalah aku. Ketika Musa bertanya, kalau mereka bertanya siapa namamu? Aku adalah aku. Kata aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Itu menunjukkan kepada keberadaannya yang sudah ada dalam kekekalan. Dia ada di Israel, dia ada di Mesir, dia ada di mana-mana, dia hadir di mana-mana, dan dia ada sebelum segala sesuatu ada. Itu kekal. Maka di Yohanes 8 ayat 58 juga mengatakan demikian kepada orang-orang Farisi yang Taurat pada saat itu. Sebelum Abraham aja di aku telah ada. Ya, itu juga menunjukkan keberadaan Kristus di dalam kekekalan. Nah, kalau dia kekal, maka dia adalah Allah, ya. Oke. Nah, ini yang menunjuk kepada sifat kesetaraan, ya, kesetaraan Yesus dengan Bapa, ya. Oke. Baik, nanti akan kita lanjutkan. Kristus memiliki kuasa yang setara dengan Allah. Ya, kuasa apa saja yang dimiliki oleh Yesus yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti akan kita lanjutkan di berikutnya.